Sama halnya dengan cabang lain di Tangerang, cabang yang terletak di Kampung Kelapa, Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang ini pun tidak terlepas dari seorang jawara. Penyebaran Ahmadiyah ke kawasan yang kini dikelilingi oleh pengembang, dibawa oleh seorang putra daerah yang bernama Gomar. Berkat ketokohannya tersebut, namanya pun diabadikan menjadi sebuah nama jalan yang berlokasi di Kampung Kelapa. Beliau adalah salah seorang cikal bakal keberadaan jemaat di Panunggangan Timur ini. Melalui beliaulah jemaat berkembang di Panunggangan ini melalui perjuangan yang begitu berat, ya banyak cacian makian yang diterima oleh beliau. Beliau adalah sebenarnya seorang jawara pada saat itu, jawara yang mendapat ilham. Itulah tadi bahwa Allah tidak memilih siapapun orangnya untuk mendapat karunia ini. Walaupun beliau dulunya itu bekas seorang penjudi besar pada saat itu, sekaligus jawara yang disegani dan ditakuti. Meski seorang penjudi besar, mata, telinga dan hatinya terus terbuka untuk mencari nur ilahi. Ya, beliau Pak Gomar ini sambil main judi ya, sambil mendengarkan gitu kan. Sambil main judi sambil mendengarkan itu. Nah, keesokan harinya seperti itu lagi, dan akhirnya naluri beliau ya ke kehebatan beliau nih bangkit gitu. Siapa sih ini gitu kan? Siapa sih orangnya yang mengatakan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad? Akhirnya beliau mencoba menyelidiki siapa gini. Beliau diantarlah ke Jakarta, ya waktu itu masih Gang Gerobak kalau nggak salah itu. Nah, di sana ketemu dengan Tuan Rahmat Ali. Cuma beliau tidak masuk, ya kan? Cuma dianterin aja, oh ini rumahnya, gitu kan? Karena beliau merasa dirinya saya penjudi apa nggak enak gitu kan. Nah, keesokan harinya lagi dia datang lagi, nah, ketemu temannya gitu. Ketemu temannya menyampaikan bahwa inilah orang yang mengajarkan tentang Ahmadiyah golongannya yang mengakui bahwa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika beliau pulang, ya di malam harinya beliau bermimpi. Beliau bermimpi melihat wujud yang memakai jubah putih, yang wajahnya itu parasnya itu sangat mempesona. Nah, beliau ditepak nih sama temannya, dikasih tahu, Gomar itu nabi, ya kan? Sampai 3 kali, saking terpesonanya Kong Gomar ini dengan wajah itu, ditepok lagi, itu nabi, dia bilang gitu. Sampai 3 kali akhirnya beliau terbangun dari tidurnya, ya kan? Ketika beliau terbangun dari tidurnya, besok paginya dia kembali lagi ke rumah Pak Tuan Rahmat Ali. Beliau masuklah ke rumah Tuan Rahmat Ali. Ketika beliau masuk, dia heran, kok yang ada di dalam mimpi saya lain, kok ini orang yang mengajarkan ada lagi nabi lain. Yang ditemukan itu Tuan Rahmat Ali. Tapi ketika beliau masuk, melihat foto Hadrat Masih Maud, ini yang saya malam mimpi gitu. Bukan ini orangnya, maksudnya bukannya Tuan Rahmat Ali, tapi ini yang saya ketemu di dalam mimpi itu. Nah, dari situlah Tuan Rahmat Ali menceritakan kepada beliau tentang jemaat ini, tentang bagaimana kedatangan Nabi setelah Nabi Muhammad dengan dalil-dalilnya. Akhirnya disitulah beliau baiat. Beliau memantapkan hati untuk berbaiat dan meyakini bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi, Isa yang dijanjikan, serta Nabi Umati yang sepenuhnya taat dan pengikut sejati dari wujud suci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca kebaiatannya, Kong Gomar merasa bersyukur sekaligus kaget, dikarenakan teman-teman jawaranya sudah terlebih dahulu berbaiat di bahtera ini. Ternyata udah ada beberapa tokoh-tokoh jemaat yang lainnya ya, seperti Pak Jian Sulaiman, Pak Sidik dari Gondrong, dan juga Pak Gedad, dan juga Pak Sali di Perigi. Seiring berjalannya waktu,
Ya tadi saya ceritakan sedikit. Setelah mereka berkumpul, mereka dipecah untuk bertablik. Ya, ada yang bertablik ke daerahnya masing-masing lah. Pak Gomar bertablik di sini. Akhirnya seiring dengan sejarah berkembanglah jemaat ini. Allahu Akbar. Jemaat Ahmadiyah Panunggangan itu pun secara administratif berdiri pada tahun 1987. Sebelumnya cabang tersebut menginduk dan bagian dari cabang Jakarta. Uyut saya itu mengatakan sebelum beliau wafat, ingat semuanya. Kalau jemaat ini, jemaat Ahmadiyah ini tidak benar, kamu boleh buang air atau berak di atas makam saya. Beliau mengatakan seperti itu. Tapi kalau Ahmadiyah ini benar, nanti orang dari manapun akan datang ke makam saya untuk berdoa untuk saya. Dan janji ini sudah terlaksana. Ketika waktu itu saya masih kecil, saya ingat sekali. Gitu. Ada napak tilas jemaat, perjalanan jemaat Tangerang Jakarta. Nah disitulah semua orang jalan kaki, ini penuh orang. Dari Jakarta Pusat, dari Kebayoran, dari sekitar Tangerang ini penuh semua. Dan sahabat beliau waktu itu yang masih hidup, Pak Jian Sulaiman, yang waktu hidup, masih jauh beliau, masih jauh ya, masih ini belum ada. Beliau datang sini tuh sudah air mata beliau tuh sudah bercucuran. Mengenang perjuangan beliau bertiga ini untuk menyampaikan Jumat ini. Artinya apa yang beliau sampaikan ini, apa yang beliau perjuangkan ini tidak sia-sia. Jadi kebenaran ini memang sudah ada, akhirnya benar. Apa yang beliau katakan bahwa nanti dari manapun orang akan mengunjungi makam saya. Banyak-banyak mubalik, banyak-banyak siswa jamiah, bahkan dari Jumat-Jumat yang lain pasti. Pernah datang juga waktu itu Pak Gulam Wahyudin ya, datang ke sini, beliau jauh-jauh waktu itu dari Rabuah. Beliau melihat ada nama Gomar ini di Rabuah, di Bahesti Makbara. Setelah beliau melihat ini, beliau cerita, saya malam-malam datang ke sini hanya ingin berkunjung ke makam beliau, bahwa nama beliau itu ada gitu, di silsilah Jumat itu. Ungkapan itu membuktikan bagaimana rasa cinta yang mendalam Kong Gomar kepada jemaat ilahi ini. Kita sebagai penerusnya harus menjaga dan merawat pohon jemaat yang telah ditanam oleh para awalin. Karena kelak pohon inilah yang akan melindungi kita semua. Amin.